Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang job profile di bidang pengelasan. Jadi apa-apa saja bidang pekerjaan di bidang pengelasan yang sekarang sedang tumbuh ya. Nah, di sini nanti saya akan coba jelaskan mengacu kepada file yang sudah disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. Nah, di kementerian ini sudah membuat beragam profil, salah satunya adalah profil pekerjaan di bidang pengelasan. Nah, kalau kita lihat di buku panduannya ini, ada daftar isinya, misalkan seperti yang terlihat di slide. Di situ ada gambaran umum, persyaratannya kerja, kualifikasi welder, kemudian ini ragam pekerjaan profesi welding, ini mestinya bukan welder. Tadi setelah saya baca kayaknya nggak cocok kalau welder, maka ini welding mestinya. Ragam profesi pekerjaan dalam bidang welding, begitu mestinya. Kemudian ada karir, ada tempat kerja, dan seterusnya sampai ada upah segala itu. Kemudian ada contoh silabus yang ada. Nah, kemudian di sini gambaran umumnya tentang welding atau welder di sini ya. Nah, welder itu atau juru las biasanya apa itu? Yakni salah satu jenis profesi pekerjaan. Nah, salah satu jenis pekerjaan yang ditekuni seseorang di bidang pengelasan. Juru las, tukang las. Nah, itu namanya welder bahasa Inggrisnya. Tugasnya adalah ya melakukan penyambungan ya, dan biasanya media yang disambung logam atau metal, besi, ya baja, aluminium dan sejenisnya. Tetapi sekarang yang terbaru ada namanya HDPE Fusion, pengerjaan penyambungan pengelasan HDPE. Itu sudah sangat banyak sekarang untuk pekerjaan-pekerjaan PDAM, ya, pipa yang digunakan biasanya pipa dari HDPE itu. Nah, di sana juga dilakukan penyambungan dengan proses pengelasan HDPE. Bahkan di asmenya sudah diatur beberapa poin yang berkaitan dengan pengelasan HDPE itu. Nah, tentunya ya sangat terkait pekerjaan welder itu dalam banyak bidang. Misalkan pertambangan, minyak gas, alat industri, industri manufaktur, konstruksi, petrokimia, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya perkapalan. Nah, pabrik manufaktur kapal, industri kepapalan masuk di dalamnya. Nah, persyaratan kerja ya secara umum untuk welder ini karena dia butuh fisik yang cukup, karena pekerjaannya pekerjaan fisikal ya, harus ngelas, harus tahan dan sebagainya. Maka ada usia yang diperbolehkan bekerja minimum 18 tahun, sehat secara fisik dan motorik di situ terutama mata. Keterampilan koordinasi visual motorik baik halus maupun kasar, kemudian terampil tingkat presisi tinggi. Nah, sehingga dibutuhkan ya, skill ini dalam bentuk apa? Penguasaan keahlian. Juru las dapat diperoleh melalui pelatihan ya. Training itu akan melatih skill dalam bidang tertentu, termasuk di dalamnya adalah pengelasan. Makanya ada training profesi welder ya, apakah posisi 1G, 2G dan seterusnya. Kemudian pendidikan dan keterampilan. Nah, di sini di pendidikan dan keterampilan ya syarat minimalnya adalah sekolah dasar SLTP, SMP. Kemudian memiliki sertifikat las atau sertifikat juru las
Ya, sesuai dengan keahliannya masing-masing, apakah fillet, plate maupun pipe. Nah, untuk sertifikasi ya di sini ada tulisan wajib mengacu pada standar internasional ISO 9606 tunjuk guideline dari International Institute of Welding (IIW). Nah, ini mungkin aturan dari kementerian, tetapi nanti banyak lembaga sertifikasi yang acuannya bisa jadi berbeda, bahkan di negara kita sendiri. Misalkan ada sertifikasi welder naker tenaga kerja, ada sertifikasi welder migas, ada sertifikasi welder berdasarkan di standar Jepang dan sebagainya, banyak. Nah, contohnya di sini disampaikan ya contoh-contoh yang ada, misalkan di Australia ada ya Certificate in Engineering 2, Certificate 3 Engineering Apprenticeship, Certificate 4 Engineering Post-Trade and Vocational. Di Amerika juga ada AWS untuk pelatihan sertifikasinya. Di Timur Tengah juga ada misalkan Welder Certificate SMAW 2G, 2G, 3G, FCAW 3G, 4G dan seterusnya. Malaysia juga ada, Jepang juga banyak. Nah, makanya beragam itu tergantung negara mana yang melakukan proses sertifikasi. Tetapi aturannya nanti secara umum dari kementerian mengikuti pola yang ada di dalam ISO standar. Nah, kemudian uraian tugasnya. Welder itu apa tugasnya? Welder itu tugasnya melakukan pekerjaan penyambungan logam menggunakan teknik pengelasan. Nah, klasifikasinya welder dibedakan berdasarkan jenis material yang dilas. Ya, ini kalau berdasarkan jenis yang dilas. Misalkan fillet welder. Seorang yang melakukan pengelasan ya fillet ya. Kemudian plate, seorang yang melakukan pengelasan yang berupa plat dibuat dengan kampuh. Ya, plat ya menggabungkan dengan alur atau groove. Kemudian pipa, seorang yang melakukan pengelasan pipa. Fillet well itu berarti ya fillet. Nah, kemudian berikutnya, nah itu jenis-jenis weldernya. Ada juga underwater welder, ya seorang yang melakukan pengelasan di bawah air, ya di kedalaman tertentu, misalkan di bawah kedalaman 100 meter dan sebagainya melakukan join sambungan pipe underwater. Kemudian ada istilah operator welding. Apa itu operator welding? Ya, operator welding seorang yang mengoperasikan alat welding yang berlangsung secara otomatis. Artinya yang dituntut adalah kemampuan dia men-setting welding variabel sesuai dengan yang ada di dalam panduan WPS-nya. Nah, klasifikasi welder dibedakan berdasarkan jenis material ya, yang dilas atau jenis pengelasannya. Misalkan ada SAW, robot dan sebagainya. Nah, sekarang kualifikasinya welder atau juru las. Nah, kalau kita mengacu pada regulasi pemerintah atau standar, setiap jenis pekerjaan welder sesuai jenis pekerjaan yang tercantum dalam masing-masing sertifikat weldernya. Jadi, kualifikasi welder ditentukan ya. Nah, misalkan di sini ada proses las SMAW, jenis materialnya mild steel dan seterusnya, posisi pengelasan apakah mendatar, vertikal, horizontal atau overhead. Ya. Tipe sambungannya apakah fillet, groove, ya T-joint, ya apakah groove joint atau butt joint atau yang lainnya. Dimensi ya ukurannya meliputi diameter atau ketebalannya. Nah, di sini ada variabel-variabel ya yang harus diikuti ya.
saat welder itu akan melakukan pengelasan. Nah, kemudian pembagiannya ada fillet weld, fillet welder, jurulas sambungan fillet, ya ada 1F, 2F, 3F, 4F, dan seterusnya. Kemudian yang plat ada 1G, 2G, 3G, 4G. Ya. Kemudian pipa ada 1G, 2G, 5G, 6G. Ada yang 6GR. Nah, ini beberapa posisi yang bisa dilakukan oleh seorang welder saat melakukan pengelasan. Nah, kemudian di sini ragam profesi pekerjaan dalam bidang welding. Ya, apa saja ragam profesinya? Misalkan di sini ada operator welder. Ya, welder. Seorang yang mengoperasikan alat welding. Ya, operator welding, bukan operator welder. Ya, bertanggung jawab memastikan keandalan mesin yang digunakan. Kemudian ada welding foreman. Ya, orang yang bertugas mengawasi. Ya, ini sudah disebut sebagai group leader atau welding practitioner. Ini nama-nama yang lain, tapi umum orang menyebutnya dengan welding foreman. Selain itu, welding foreman tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan weld test untuk mendapatkan kualifikasi welder yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan pengelasan yang dilakukan. Nah, foreman ini harus mampu membuat report pencapaian pekerjaan pengelasan dan menyiapkan proses pemeriksaan hasil lasanya. Yang berikutnya adalah welding supervisor atau welding spesialis. Ini orangnya bertugas mengawasi, mengontrol, memastikan pekerjaan pengelasan yang dilakukan oleh welder sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang ditentukan. Dia bertanggung jawab merencanakan pekerjaan dengan spesifikasi yang ditentukan. Nah, welding supervisor, bukan welder supervisor, harus mampu membuat report pencapaian pekerjaan pengelasan dan menyiapkan proses pemeriksaan hasil pengelasan. Yang berikutnya adalah welding inspector. Ya, namanya welding inspector berarti tugasnya adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian pengelasan, mengidentifikasi parameter pengelasan, ya, observasi keselamatan kerja, dan mematuhi prosedur di tempat kerja. Berikutnya adalah metode inspeksi, menentukan metode inspeksi yang tepat, ya, dengan kecukupan peralatan, menetapkan benar salahnya metode inspeksi yang digunakan, ya, keabsahan peralatan meliputi fungsi dan kalibrasi. Kemudian menetapkan mutu dan keberterimaan hasil pengelasan. Ya, bukan menetapkan. Kalau menetapkan kan sudah ada aturan kodenya. Artinya dia akan melakukan observasi, kemudian membandingkan dengan standar yang diacu. Ya, sehingga dia bisa memutuskan untuk di recheck atau accept. Membuat rekomendasi, melaporkan, kemudian memantau pekerjaan pengelasan selama pengelasan dan pasca pengelasan. Kemudian memberikan arahan melakukan pengelasan yang baik, memberikan arahan jika terdapat parameter yang tidak sesuai. Nah, kemudian di sini ada beberapa tempat, ada beberapa metode inspeksi yang harus dikuasai adalah inspection, MT, PT, UT, RT, RI. Ya. Nah, kualifikasi welding inspector biasanya mengacu pada lembaga training yang menerbitkan sertifikat. Contohnya ada B4D, menganut IIW, WIAWS, BKI, dan seterusnya. Nah, ini acuan yang dipakai. BKI misalkan WI Migas, ya, WI Perkapalan, WI Nakerstrand, WI Pipeline, WI Steel Structure, WI Tangki, Boiler, Perpipaan, BLK. Kemudian ada Universitas Indonesia, RCMS, TWI. Biasanya untuk inspektor ada 3 tingkat,
WI 3.0, 3.1, 3.2. Kemudian ada AWS D11 di API 1104 dan ASME 9. Itu kalau Amerika. Kemudian berikutnya welding engineer. Welding engineer adalah orang yang bertanggung jawab melakukan desain atau mendesain, menghitung, menentukan jenis sambungan las yang akan dilakukan dalam sebuah pekerjaan konstruksi, detail sambungan las, ya, kemudian semuanya terangkum dalam format yang bernama WPS. WPS kurang lebih mengatur ya pemilihan teknik pengelasan, prosedur pengelasan, fillernya, termasuk semua jenis consumable. Nah, ini menjadi tanggung jawab welding engineer untuk menguji juga konstruksi desain sambungan las tersebut baik dari segi keandalan dan proses fabrikasi dan pemasangan. Nah, seorang welding engineer harus memutuskan jenis material yang akan digunakan pada konstruksi, kemudian proses pengelasan yang digunakan, ya, fasilitas produksi pabrik perusahaan untuk membangun konstruksi tersebut. Nah, di dalamnya juga ada kualifikasi welder dan ketersediaan peralatan pengelasan. Si welding engineer ini juga memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu proses pekerjaan pengelasan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian ada juga ya namanya welding educator. Ya, welding educator ini ya instruktur kelas tenaga ahli las dengan pendidikan yang memiliki pengetahuan khusus spesial las dan keterampilan praktek dengan posisi yang paling tinggi sebagai persyarat, misalkan 6G atau 6GR. Dengan pengalamannya sebagai koordinator dalam proses pengelasan tingkat 4, welding koordinator level 4 atau pengawas proses produksi pengelasan. Nah, keterampilan keahlian yang dituntut dunia kerja sebagai seorang ahli las. Instruktur las dapat juga menyelesaikan gelar program pelatihan dalam teknik pengelasan dengan sertifikat maupun diploma internasional. Kemudian welding underwater, rujukannya AWS D36, Underwater Welding Code, AWS OPP 80, dan juga AWS WHB3, Underwater Welding and Cutting. Kemudian jalur karir. Karir las. Ya, di sini jenjang welding supervisor, welding spesialis, pendidikan, kemudian ada karir juru las, pengalaman, kemudian itu tingkat keahliannya. Kemudian welding foreman, ya masing-masing sudah punya jenjang alurnya yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, berikutnya adalah pipe welder. Ya, tentunya kalau pipe welder dia harus punya sertifikat pipe welder. Punya pengalaman kerja, kompeten pada posisi 1G dan 2G. Kalau 1G itu posisinya datar, pipanya yang diputar. Ya, pipanya diputar sehingga seakan-akan welder itu mengelas dari satu posisi. Ya. Kalau 2G ya posisinya pipanya berdiri, kemudian weldernya melingkar. Nah, kemudian kalau 3G nanti pipanya 5G pipanya datar, kemudian weldernya yang berputar. Ya, 6G ya posisinya pipanya miring 45 derajat. Kemudian plate welder. Ya, plate welder ini ada 4 posisi, 1G datar, 2G horizontal, 3G vertikal, up and down, kemudian yang 4G posisi overhead. Ya. Kemudian ada fillet welder, kemudian ada underwater welder. Ya, ini cukup
Kemudian ini ada dari IIW. IIW itu International Institute of Welding. Untuk welding inspector IIW itu biasanya ada jenjang-jenjangnya. Nah, yang disyaratkan minimal pendidikannya D3 atau yang setara. Nah, bisa dari welding spesialis, welding technologist dengan transition arrangement. Punya NDT level 2, PT, MTRI, UT level 1. Kemudian ada pendidikan tambahan. Catatan untuk pendidikan S1 teknik dan lulus placement test dapat menjadi WI komprehensif dengan pengalaman minimal 3 tahun di bidang pengelasan. Kemudian ada welding inspector standar. Ya, ini bisa dibaca nanti jenjang-jenjang yang ada, pengalaman, tingkat keahliannya apa saja. Ya. Nah, kalau di bidang pelatihan atau training, nanti ada koordinator instruktur. Kemudian sertifikatnya manajemen penyelia, pengalaman berbagai pimpinan unit kerja, tingkat keahlian, mengawasi kualitas dan kuantitas pembelajaran siswa oleh instruktur welding, mengarahkan pembelajaran sesuai dengan standar, memastikan kualitas pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan. Kemudian ada educator, ya, instruktur atau educator memiliki sertifikat instruktur, training and assessment, punya pengalaman pekerjaan welding minimal 1 tahun, memberikan pengajaran teori dan praktek pada siswa, memiliki pemahaman desain dan aplikasi komputer, memberikan koreksi atas kesalahan, dan melakukan assessment hasil pembelajaran tingkat kompetensi siswa. Kemudian ada pipe welder, plate welder, fillet welder. Ya, di sini ada sertifikatnya, pendidikannya. Nah, kemudian kompetensi yang diharapkan tingkat keahliannya adalah 1G, 2G, 5G, 6G, 6GR untuk pipa, 1G sampai 4G untuk plat, dan kemudian fillet. Kemudian tempat kerja, workshop, pabrik, lapangan, ya, dalam air. Ya, bidang pengelasan dapat dilakukan oleh profil pekerjaan yang memiliki minat kerja sebagai berikut. Bekerja di tempat terbuka, kemudian ada kesediaan bekerja dengan detail, taat, ya. Kemudian tahapan proses pekerjaan. Ya, di sini ada kategori, ada tugas. Kategori inti, misalkan ada pemeriksaan ukuran atau pengujian benda, kerja logam, memastikan kesesuaian dengan spesifikasi pekerjaan dengan alat ukur, membaca perintah kerja, merakit, menyelaraskan, dan menjepit benda kerja sesuai dengan perlengkapan yang ada. Nah, masuk kategori inti juga. Ya, ini rinciannya cukup detail. Misalkan di sini ada kategori inti, tugasnya membuat rekomendasi terkait dengan hasil las yang tidak memenuhi syarat, memberikan penilaian hasil las sesuai dengan standar, terkait dengan standar atau area kerja, meliputi standar tentang pipeline, perkapalan, konstruksi steel structure, jana tekan, kemudian alat angkat angkut, tangki penimbun, atau pekerjaan yang meliputi industri kimia, minyak gas, panas bumi, aerospace, ya, lokomotif, dan konstruksi. Nah, ada lagi jenis kategori, ya, pelengkap. Kalau yang tadi inti, ini pelengkap. Apa itu pelengkapnya? Melakukan pemaknaan awal dengan blender gas LPG atau estilen, mengukur temperaturnya dengan stick atau infrared.
melakukan pemanasan awal, ya pemanasan bukan pemanaan, pemanasan dengan blender bukan blunder, ya. Kemudian mampu berkomunikasi imbal balik, ya dan seterusnya. Ini pelengkap-pelengkap yang ada di dalam tugas. Alat yang digunakan, ya jelas mesin las dan kelengkapannya. Wawasan teknis, ya area pengetahuan produksi dan pengolahan, ureanya mengetahui bahan baku. Tentang desain berarti dia harus ada pengetahuan teknik desain, alat dan prinsip yang terlibat dalam produksi secara teknis. Administrasi, mechanical, pengetahuan tentang mesin-mesin las, termasuk desain mechanical. Matematika juga diperlukan untuk apa? Untuk pengetahuan yang berhubungan dengan perhitungan matematis, seperti menghitung aritmatika, aljabar, kalkulus, yang nanti banyak dipakai secara sederhana di dalam bidang pengelasan. Ya. Kemudian bangunan dan konstruksi, ya pengetahuan tentang materi, metode dan alat-alat yang digunakan dalam pembangunan. Ya. K3 penting juga, IT juga diperlukan dalam laporan. Keterampilan, area pengetahuannya berpikir kritis, ya mampu menggunakan logika. Pengoperasian dan pengendalian, mengontrol operasi peralatan dan sistem, dan seterusnya. Nah, ini beberapa hal. Kemudian karakteristik tuntutan kerja, ya, di dalam bidang pengelasan ini, ya tentunya ada tuntutannya. Apa saja itu? Ya, perhatian pada yang detail. Pekerjaan membutuhkan kehati-hatian tentang detail dan menyeluruh dalam menyelesaikan tugas. Etik, ya pekerjaan membutuhkan tanggung jawab, sikap jujur dan memiliki moral dan etika kerja. Kemandirian, berinisiatif, inovasi, melakukan analisa. Ya, karena di dalam pengelasan kadang sulit untuk bisa dihindari. Ya. Kemudian analisis, pekerjaan membutuhkan menganalisa informasi menggunakan logik, ya untuk menangani masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Tekun, bisa bekerja sama dan berusaha mempertahankan motivasi. Pekerjaan terkait, ya pekerjaan terkait misalkan ada mesin perakit, ya penempaan mesin, operator tender, pemotongan logam, las logam dan seterusnya. Upah, nah ini upah yang dipersyaratkan ya di dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bidang pengelasan. Di antaranya di sini sesuai dengan guidance kementerian ini, welder itu bayarannya, upahnya kalau bulanan antara 3 juta sampai 3.450.000. Ya, setahunnya berarti 36 sampai 40 juta. Foreman 3,5 sampai 7 juta, ya di kisaran 60 sampai 84 juta kalau tahunan. Supervisor kalau bulanan 5 sampai 7, ya sehingga tahunannya 60 sampai 84. Kemudian inspektor 6 sampai 8 juta di kisaran 72 sampai 96 per tahun. Welding engineer 7 juta sampai 9 juta per bulan sehingga per tahunnya 84 sampai 108. Instruktur 7 sampai 9 sama dengan welding engineer. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan profesi dan upahnya. Nanti kalau saudara lihat bayarannya yang di luar negeri, ya saudara akan berminat gitu. Nah, kemudian ya di sini ada disable welder. Pekerjaan bidang pengelasan dapat dilakukan oleh pekerja tunadaksa. Nah, banyak pekerjaan dan peserta pelatihan pengelasan yang merupakan tunadaksa dan telah berhasil sebagai welder terampil dan handal. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Nah, kemudian ini ada referensi yang dijadikan acuan
SKKNI, SMAW 2007, ya, dan seterusnya yang berkaitan dengan dunia pengelasan. Nah, kemudian ini contoh silabus ya yang diajarkan ya dalam bidang pengelasan. Nah, coba saudara lihat di sini. Ini ada, kalau saudara coba googling di browser, nanti akan ketemu nih, career and welding. Ya, career and welding, career profile. Ya. Nah, saudara, ya di sini disebutkan di bidang welding itu banyak ragamnya. Contoh ini ada shifter, ya, kemudian ship fitter, ya, ya, kemudian bayarannya di kisaran di antara 50 sampai 50 juta dolar itu, 50.000 dolar. 50.000 dolar itu kalau dikalikan 14.000, ya berapa itu? 14 kalikan 5. 14 kali 5, 70 ya. 14 kalikan 5, 0, 2, 70. 700 juta. Wah, besar juga. Kemudian welding research 89.000 dolar. Ya, pipe liner itu di kisaran. Nah, pipe linernya 64.000 dolar. Nah, ini ada yang juga ini. Welder fabrikator 43.000. Technical sales, ya mahal juga sales engineer welding itu. 66.000 dolar. Welding educator, ya 61.000. Welding engineer 85.000 US dollar. Coba kita lihat welding karir nih. Nah, di welding karir ini, ya di welding engineer ini, ya di sini disebutkan welding engineers employ their extensive knowledge of physics. Ya, kemudian juga engineering, metallurgy, material, welding and standard to design, examine, evaluate, weld and well as to plan, supervise and document welding operation in accordance with the relevant code, contract or drawing. Nah, the role of welding engineer is critical to integrity of the vast number of building, vehicle, machinery, and product that require weld. Nah, di entry level itu, entry level maksudnya mungkin fresh grade gitu, 67.000 dolar. Ya, national median pay-nya 85.000 dolar. Dan kalau sudah pengalaman di lapangan bisa lebih dari 95.000 dolar sampai 100.000 dolar. Tinggal dikalikan berapa kira-kira besarannya kalau di dalam harga rupiah. Misalkan fresh grade 67.000 kalikan 14.000. Wah, hampir semiliar tuh. Ya, mahal juga tuh. Ya. Setahun. Ya, berarti kalau dibagi 12 ya 78 juta. Lumayan tuh. Ya. Nah, itu berkaitan dengan profesi welding. Semoga saudara semakin tertarik di bidang pengelasan ini, dan kalau bisa ditekuni jalurnya, buat track ya di bidang apapun. Misalkan di bidang perkapalan, saudara ambil track lurus saja ke perkapalan. Jangan nanti perkapalan ngelirik ke sana lagi, ngelirik ke sana, sehingga tidak punya spesifik kompetensi yang jadi core of the core saudara. Kalau bisa saudara memiliki ya betul-betul dikuasai welding misalkan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan welding saudara kuasai. Ya, sehingga saudara akan menjadi orang yang ahlinya ahli. Core of the core katanya Pak Gundul itu, ya. Ya, demikian juga di bidang korosi, ditekuni.
di bidang NDT tekuni sampai detail terdalam. Ya, sehingga saudara akan punya ya wawasan yang mendalam sehingga orang taunya itu, oh kalau tentang welding ya si Pak itu. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Ada juga orang yang sukanya itu pengen tahu semuanya. Akhirnya yang terjadi pengetahuannya ya sedang-sedang saja, tapi banyak pengetahuannya. Tapi kalau saya lebih suka yang spesifik. Welding, material, jurus dalam sampai betul-betul menguasai sesuatu yang kita inginkan. Misalkan jalur segala macam inspeksi yang lain saudara tekuni, mulai PT, MT, UT, RI, RT. Nanti naik ke berikutnya level 1, 2, 3. Ya, kalau sudah nanti pindah ke tempat yang lain, ambil sertifikat TWI atau GWI atau API. Nah, sehingga nanti akan punya spesifik kompetensi yang luar biasa. Baik, saya pikir sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.